all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Kilasan ini berulang 3 kali, dan dia tiba di depan siswa laki-laki. Celepuk. Pada titik ini, suara percikan air terdengar. Heika itu terlalu gugup, dan merobek teratai airnya. Untungnya, refleksnya cepat. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya secara instan dan menekan dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan controlling crane capturing dragon, dia mengerahkan kekuatan dan berhasil mendorong dirinya ke udara sesaat sebelum dia jatuh ke air. Huo Yuhao tidak bergerak. Sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di samping Heika itu. Xiao Xiao sedikit cemas ketika dia berkata, "Ayo." Begitu seseorang jatuh ke air, dia akan tersingkir. Pada titik ini, dia tidak repot-repot malu lagi. Saat lampu menyala lagi, dia membawa kuali di depan Heika itu. Heika itu menekankan tangannya dengan ringan ke Tree Life Soul Cruise Cauldron. Dia mengangkat dirinya dan mendarat di kuali. Karena dia terlalu gelisah, bibirnya sebenarnya sedikit bergetar. "Xiao Xiao," Heika itu berkata dengan lembut. "Iya." Xiao Xiao menunduk. "Aku akan memperlakukanmu dengan baik." "Baik, saya sungguh suka kamu." "Baik." Tidak peduli apa yang dikatakan Heika itu, Xiao Xiao menjawab hanya dengan satu kata. Dia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah 2,5 tahun berpisah, mereka akhirnya berdiri bersama. Hati mereka yang bergairah semakin dekat dan dekat satu sama lain. Zhang Lexuan menyentuh Bei Bei, "Kamu bisa melakukannya." "Baik." Bei Bei memiliki kendali penuh atas emosinya. Saat dia memandang Su Sanxi dan Jiang Nanan, serta Heika itu dan Xiao Xiao, dia senang bahwa mereka semua menemukan cinta sejati mereka. Nasib 3 kehidupan di Tree Life Soul Cruise Cauldron. "Keitu, kamu harus mengambil kesempatan dengan baik." Bei Bei memanggil. Heika itu berteriak, "Senior tertua, aku akan mengambil kesempatan ini. Tidak ada orang lain yang akan memilih saya. Senior dan junior, jangan pilih aku lagi. Saya sudah punya kencan." Petik 2. Hahaha, pengakuan Heika itu menarik banyak tawa, dan suasananya menjadi lebih santai. Xiao Xiao masih pemalu. Saat dia mengulurkan tangannya, dia menamparkan leher Heika itu dan berkata dengan lembut, "Kamu seperti arang hitam. Siapa lagi yang sebodoh saya memilih Anda? Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri." Petik 2. Heika itu terkekeh, "Itu tidak menyakitkan. Tampar aku lagi, aku takut aku bermimpi." Petik 2. Xiao Xiao tidak menamparnya, tetapi dengan ringan membelai tempat yang baru saja ditamparnya. Dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu tidak ingin melihatku dalam mimpimu?" Heika itu menyentuh kepalanya yang botak, "Aku bersedia, tentu saja aku mau. Namun, apa yang harus saya lakukan ketika saya bangun jika ini adalah mimpi?" Petik 2. Xiao Xiao akhirnya tersenyum. "Jika ini adalah mimpi, kamu bisa duduk kalau begitu." Segmen keempat masih berlangsung. Wanita lain muncul. Wanita ini mengenakan topi dan kerudung sama seperti siswa nomor 2 di depan Huo Yuhao. Saat dia muncul, dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya muncul di atas permukaan air. Mata Huo Yuhao sangat tajam, dan dia terpana menyadari bahwa itu adalah alat jiwa tipe shuttle. Siswa perempuan itu melayang ke alat jiwa dan berdiri di atasnya dengan mantap. Sosoknya meluncur perlahan ke arah siswa laki-laki. Saat dia melayang, dia juga melepas topinya dan memperlihatkan penampilannya yang menawan. Wanita ini tampak seperti dia berusia 17 atau 18 tahun. Bukan saja dia sangat cantik, tetapi sosoknya juga sangat proporsional. Dia mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya dan berkata, "Nama saya Ning Tian. Karena saya seorang guru jiwa tipe bantu,
Saya hanya bisa menggunakan kekuatan alat jiwa saya untuk menjaga keseimbangan saya di atas air. Saya peringkat 54, seorang Raja Roh tipe penolong. Jiwa bela diri saya adalah Seven Treasures Glaze Pagoda. Petik 2. Meskipun dia mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melayang di atas permukaan air, tidak ada yang berpikir bahwa kemampuannya lemah. Tidak ada kelemahan di halaman dalam. Selain itu, dia juga terlihat sangat muda. Ketika dia menyebutkan jiwa bela dirinya, para pria tercerahkan. Jiwa bela diri tipe bantu nomor 1 di benua ini, Seven Treasures Glaze Pagoda. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia jelas merupakan salah satu dari master jiwa tipe pembantu tambahan terkuat di sekitarnya. Huo Yuhao juga tercerahkan. Tidak heran dia terlihat begitu akrab pada pandangan pertama. Dia sebenarnya adalah Ning Tian. Setelah bertahun-tahun, sosok dan penampilan Ning Tian telah berkembang sangat drastis sehingga dia tidak mengenalinya. Dibandingkan sebelumnya, dia merasa jauh lebih sederhana sekarang. Ada juga aura halus tentang dia dalam kesederhanaan, yang membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, aku membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungiku. Itu sebabnya saya memilih seseorang yang dapat melindungi saya. Saya percaya saya bisa membantunya mencapai puncak benua. Dia tersenyum di wajahnya saat dia berbicara, dan melayang di depan siswa laki-laki. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ada banyak peserta yang bersedia di halaman dalam yang ingin melindunginya. Dengan bantuan Seven Treasures Glaze Pagoda, kemampuan mereka pasti akan meningkat setidaknya 40%. Setelah pagoda 7 harta karun miliknya naik menjadi pagoda 9 harta karun, dia akan memiliki kekuatan untuk mengubah hasil dari pertempuran seorang diri. Mata para pemuda mulai memanas. Bahkan tatapan Dai Huabin melintas sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Di antara siswa perempuan dari kelas yang sama, Ning Tian adalah satu-satunya yang bisa menariknya. Dia bahkan lebih menarik daripada Zulu. Namun, ia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Zulu, dan mereka sangat dekat. Dia tidak bisa memilih istrinya, dan dia tidak datang ke sini hari ini untuk mencari pacar. Namun, dia tergoda saat melihat Ning Tian meluncur. Ning Tian langsung menuju sasarannya. Huo Yuhao masih memikirkan tentang kesannya terhadap Ning Tian dari sebelumnya. Namun, matanya sangat cepat melebar. Itu karena dia menemukan bahwa dia mendekatinya. Tentunya bukan. Pasti. Bahkan sebelum dia selesai memikirkan kata-kata itu, dia sudah dekat di depannya. Dia sedikit mengangguk ke arahnya, seolah-olah dia tidak melihat siswa perempuan nomor 2 yang sudah di depannya. Di mataku, kaulah yang bisa melindungiku. Saya bersedia mengikuti Anda dengan Seven Treasures Glaze Pagoda. Bisakah Anda memberi saya sepotong es? Petik 2. Huo Yuhao kaget saat mata mereka bertemu. Ning Tian agak pemalu, tapi sorot matanya sangat tegas. Ya, Huo Yuhao adalah pilihannya, bukan karena dia menyukainya, tetapi karena dia cukup kuat. Saat dia memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, Ning Tian diasuh sebagai pewaris master sekte sejak kecil. Dia luar biasa dalam semua aspek. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan pelindung yang kuat sebelum dia bisa mencapai puncak dunia ini, meskipun dia memiliki jiwa bela diri tipe bantu tambahan yang terkuat. Memilih pasangannya juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk memilih pelindung ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini, dan dengan demikian dia perlu memilih orang terbaik yang bisa dia kenali. Setelah 2,5 tahun, Huo Yuhao telah mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Dia sudah menjadi Raja Roh. Meskipun pangkatnya tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selanjutnya, Ning Tian juga tahu bahwa dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kembar, dia bahkan memiliki Ais Ultimate. Dia juga memiliki Putri Salju, dan bahkan seorang insinyur jiwa kelas 6. Sebagian besar siswa halaman batin tidak terlalu tertarik dengan alat jiwa. Namun, Ning Tian memiliki perspektif yang berbeda. Karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia bisa menggunakan alat jiwa untuk menyerang. Karena pemahamannya tentang alat jiwa,
dia mengerti bahwa seorang insinyur jiwa kelas 6 sangat kuat. Dia tertarik pada kemampuan Huo Yuhao. Adapun perasaan, dia percaya bahwa mereka bisa dipupuk. Dia juga percaya diri menarik Huo Yuhao dengan bakatnya. Menjadi sangat percaya diri, dia masih memilih Huo Yuhao meskipun siswa perempuan nomor 2 sudah mendekatinya sebelumnya. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa bereaksi, Putri Salju menunjuk dengan jarinya dan membuat sepetak es di depan Ningtian. Setelah melakukan ini, dia bahkan bertepuk tangan. Dia mulai terkikik. Dia memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Ningtian tersenyum elegan dan mengangkat sisi gaunnya dengan kedua tangan. Dia turun ke sepetak es. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam mulai bangkit dari kakinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya terang muncul di telapak tangannya. Pagoda 7 lantai yang berkedip dengan lampu-lampu mempesona muncul di telapak tangannya. Ketika cincin jiwanya melayang, mereka akhirnya mengelilingi pagoda. Di bawah iluminasi cincin jiwanya, pagoda menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ningtian berkata dengan lembut, pagoda Glaze ini memiliki 7 lantai. Kekuatan, kecepatan, jiwa, pertahanan, serangan. Petik 2. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Pagoda itu melayang dan melebar, saat 5 jiwanya berdering berturut-turut. 5 garis cahaya pelangi juga dilepaskan, dan mendarat di tubuh Huo Yuhao, menelannya. Di malam yang gelap, ia dipenuhi oleh beragam warna. Seketika, ia merasakan kultivasinya melonjak. Bukan hanya kultivasinya, kekuatannya, kecepatan, kekuatan jiwa, dan aspek lainnya juga ditingkatkan. Huo Yuhao tampaknya mendengar seseorang berkata kepadanya, 5 keterampilan tambahan dilepaskan pada saat yang sama. Ini adalah hati tersebar 5 lubang. Tidak hanya kultivasinya meningkat menjadi Raja Roh, tetapi kendalinya terhadap pagoda cahaya 7 harta juga telah mencapai tingkat itu. Petik 2. Ini, lampu di sekitar tubuh Huo Yuhao menarik kembali, tetapi perangkat tambahannya tetap ada. Dia bahkan merasa seperti telah menjadi kaisar jiwa. Ningtian tersenyum dan menjawab, kamu menggunakan keterampilan jiwa Anda sekarang. Mungkin Anda menjadi sedikit lelah. Saya membantu Anda pulih. Ketika saya mencapai peringkat 60, saya bahkan dapat melakukan peningkatan unsur. Yang berarti aku bisa meningkatkan elemen esmu menjadi lebih hebat. Petik 2. Huo Yuhao memuji, pagoda Glaze 7 hargamu memang sangat kuat. Ningtian tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sejak awal, dia bahkan tidak melihat siswa perempuan nomor 2 di sampingnya. Ketika dia melepaskan 5 keterampilan jiwanya, dia hanya punya satu niat, untuk menarik Huo Yuhao dengan kemampuannya. Tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung dan kemampuan bertahannya akan meningkat pesat jika ia mendapat dukungan dari pagoda kaca 7 harta untuk membantunya di medan perang. 5 keterampilan jiwa yang baru saja dia lepaskan adalah peningkatan kekuatan, peningkatan ketangkasan, peningkatan kekuatan jiwa, peningkatan pertahanan dan peningkatan ofensif. Cara paling sederhana untuk menilai peningkatannya pada Huo Yuhao adalah bahwa dia mengangkatnya dari Raja Jiwa menjadi Kaisar Jiwa. Ini terlalu dibesar-besarkan dari peningkatan. Itu jelas menunjukkan betapa kuatnya dia. Seven Treasures Glaze pagoda miliknya tidak disebut sebagai jiwa bela diri tipe bantu tambahan nomor 1 di benua ini. Meskipun Ningtian tidak melihat siswa perempuan nomor 2, dia diam-diam mengawasinya selama ini. Itu normal jika dia menjadi sarkastik atau antagonis, tetapi siswa perempuan ini tidak bereaksi. Dia begitu damai sehingga Ningtian merasa aneh. Dia hanya berdiri di sana dari awal sampai akhir, menonton dengan dingin. Segmen keempat berlanjut. Setelah 2 siswa perempuan lagi, akhirnya giliran Nyonya Emas Gagak Emas. Saat dia melayang keluar, sepasang sayap emasnya mengepak terbuka di belakangnya. Golden Crow adalah seekor burung, sejenis burung api yang dikabarkan sebagai kerabat dekat burung phoenix. Api primordial Golden Crow milik Wu Ming tidak setinggi api tertinggi, tapi sudah dekat. Saat sayapnya mengepak, dia sudah terbang ke udara. Nama saya Wu Ming, dan saya akan berusia 32 tahun ini. Semua orang memanggil saya Nyonya Emas Gagak Emas.
Saya tahu bahwa beberapa orang mengklaim bahwa saya adalah sisa dari sisa makanan. Saya tidak punya pilihan karena saya sudah tua. Saya hanya akan memilih seseorang. Siapapun yang menolak saya akan mati. Petik 2. Saat dia berbicara, dia turun dari udara. Nyala api keemasan di belakangnya membentuk jejak yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan siswa laki-laki. Tolong jangan biarkan itu aku. Ini adalah pemikiran umum dalam pikiran setiap orang. Wu Ming tidak jelek, dan budidayanya sangat tinggi. Umurnya juga tidak terlalu besar. Mereka takut emosinya. Dengan amarahnya yang berapi-api, dia bahkan lebih terkenal daripada Ma Xiaotao. Bagaimanapun, dia telah memasuki halaman dalam sebelumnya. Selain itu, dia sangat kompetitif, jadi tidak ada yang akan senang jika mereka bersama dengannya. Secara umum, pria biasa lebih tertarik pada wanita yang lembut. Wu Ming berhenti di udara, dan semua orang mulai menjadi takut. Lalu dia bergerak tiba-tiba. Sosoknya melayang, dan dia mendarat di depan seseorang. Ketika sayapnya mengepak terbuka, mereka menunjuk ke arah teratai air yang diduduki oleh seorang pria. Chu Qingtian terkejut ketika dia melihat Wu Ming. Jujur berbicara, Wu Ming tampak sedikit menggairahkan, diterangi oleh api keemasan di malam yang gelap ini seperti dia. Namun, Chu Qingtian bingung mengapa dia muncul di hadapannya. Apa yang kamu lihat? Beri ruang di atas bunga teratai bagiku. Apakah kamu bukan laki-laki? Teriak Wu Ming. Oh. Chu Qingtian mundur dengan kaget dan memberinya lili air. Wu Ming senang dengan reaksi ini. Setidaknya dia rela menyerah. Namun, Chu Qingtian langsung jatuh ke air danau ketika dia mendarat di lili air. Guyuran, riak terbentuk, dan air tersebar di mana-mana. Murid laki-laki juga terkejut, dan seseorang bergumam, tegas. Kuat, Chu Qingtian. Wu Ming mengamuk, dan telapak tangannya menghantam air danau di depannya. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh api keemasan menghantam air, menguapkan volume yang besar. Aku, Chu Qingtian baru saja muncul kembali dari air pada saat ini, tetapi dia ditampar kembali ke air oleh telapak tangan ini. Untungnya, dia adalah seorang guru jiwa tipe agility. Ketika dia dipukul kembali ke air danau, dia tersentak bangun. Saat kilat melintas, ia terbang keluar dari air dan beberapa puluh meter ke udara. Dia berhasil menghindari telapak tangan. Jangan serang aku. Itu tidak disengaja. Chu Qingtian berteriak. Dia tidak lari. Meskipun dia percaya diri dengan kecepatannya, dia tidak berlari. Dia tidak ingin dikejar oleh Golden Crow Holy Lady selama sisa hidupnya. Dia telah menyaksikan seberapa kuat Wu Ming sebelumnya. Suatu kali, dia mengejar binatang buas ke daerah inti dari hutan bintang besar Dou setelah menyergapnya. Jika seorang manusia memblokirnya, dia akan membunuhnya. Jika binatang buas menghalanginya, dia akan membunuhnya. Apakah aku menakutkan? Kenapa kamu harus melompat ke air? Wu Ming meletakkan tangannya di pinggul dan meluruskan tubuhnya. Ketika dia memikirkan kemarahan yang dideritanya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia menyukai pria sebelumnya, dia juga wanita normal. Namun, setiap pria yang pernah dia akui melarikan diri darinya dalam ketakutan. Saat Chu Qingtian melompat ke air, dia merasa sangat kesal, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia lebih bersedia untuk melepaskan kesempatannya di kencan buta ini daripada bersamanya. Tidak, jangan salah paham. Saya terlalu terkejut, dan tidak menyadari bahwa itu adalah air di bawah saya. Chu Qingtian mencoba menjelaskan. Terkejut, Wu Ming tertegun, dan air matanya berhenti mengalir. Meskipun Chu Qingtian basah kuyup, dia masih menatapnya dengan tatapan yang dalam. Saya tidak mengharapkan Anda untuk memilih saya. Anda juga melihat bagaimana He Kaitu bereaksi. Bukankah dia mengatakan bahwa salah satu kakinya jatuh ke air karena dia takut pada Xiao Xiao? Itu karena dia terlalu bersemangat, itu sebabnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya dalam situasi yang sama, tetapi keterkejutan saya lebih hebat. Itu sebabnya saya jatuh ke air. Ini menunjukkan betapa aku lebih menyukaimu. Petik 2. Apa? Benarkah begitu? Wu Ming linglung dari kata-katanya yang penuh bunga. Chu Qingtian mengangguk dengan tegas.
Tentu saja. Pikirkan tentang apa yang saya katakan ketika saya menunjukkan diri saya. Sebenarnya, saya adalah orang yang tidak percaya diri. Itu sebabnya saya katakan saya akan bersedia selama seseorang mau menerima saya. Namun, setiap orang memiliki seseorang yang dia sukai, betapapun inferiornya dia. Mungkin Anda tidak ingat, tetapi pernah ada sekelompok siswa halaman dalam pergi ke Great Stardew Forest untuk berburu binatang buas. Waktu itu, keberanian dan kekuatan Anda sangat menarik saya. Meskipun Anda seorang wanita, Anda adalah pahlawan sejati di mata saya. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana Anda berdiri di depan saya ketika saya diserang oleh binatang buas. Sejak saat itu, sosok Anda telah sangat terukir dalam pikiran saya. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menundukkan kepalanya sedikit dan mendesah. Dia berkata, namun, saya tahu bahwa wanita luar biasa seperti Anda hanya akan memilih yang terbaik. Mengapa Anda memilih seseorang yang biasa seperti saya? Selain kecepatan, saya tidak ada yang luar biasa. Aku juga tidak tampan. Itu sebabnya saya hanya bisa melihat Anda dari satu sisi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengaku padamu. Petik 2. Baru hari ini saya bertindak impulsif di segmen pertama ketika saya mengkonfirmasi posisi Anda. Itu sebabnya saya tidak ragu untuk mengambil topimu. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak menyangka akan mengalami nasib apapun denganmu hari ini. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan memilih saya. Aku hanya mengambil topimu untuk melihatmu sekali lagi pada kencan buta ini. Pikirkan tentang hal ini. Bagaimana saya tidak bisa gelisah setelah mimpi saya berubah menjadi kenyataan. Kakak perempuan tertua, tolong beri saya kesempatan untuk berdiri di atas air bakung lagi. Jika aturan tidak mengizinkannya, maka surga pasti mempermainkan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Wu Ming menatapnya linglung. Apakah kamu nyata? Anda selalu menyukai saya. Petik 2. Iya. Chu Qingtian mengangguk dengan penuh semangat. Pada titik ini, sebagian besar siswa pria memiliki pandangan diskriminatif di mata mereka. Apakah orang ini mengeluarkan kejutan? Tentunya tidak. Ini lebih seperti kejutan. Namun, aktingnya sempurna dan dia mulus. Wu Ming telah ditipu olehnya. Tidak ada banyak siswa pria yang percaya kata-kata Chu Qingtian. Bahkan Huo Yuhao ragu. Deteksi spiritualnya diaktifkan sebagian besar waktu. Itulah bagaimana dia bisa merasakan bahwa undulasi spiritual Chu Qingtian sangat kuat ketika dia berbicara sekarang. Namun, itu tidak intens karena perasaannya sangat bersemangat. Sebaliknya, itu karena dia sangat tidak nyaman. Tangannya juga bergerak terus-menerus di belakang punggungnya, mengungkapkan kekacauan dalam kondisi spiritualnya. Itu sebabnya kata-katanya tidak begitu kredibel. Wu Ming berbalik tiba-tiba dan melihat ke arah Zhang Lexuan dan Bei Bei. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, kakak perempuan tertua, akhirnya ada seseorang yang menyukaiku. Tolong, aku mohon padamu. Petik 2. Kata-kata Chu Qingtian tidak sepenuhnya dari lubuk hatinya. Dia telah mengamatinya selama beberapa waktu, tetapi tidak dengan cara yang romantis. Namun, dia tidak bisa menolaknya dalam situasi seperti itu ketika dia melihatnya merobek. Selain itu, dia tidak benar-benar berani menolaknya. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dia bahkan ditipu oleh dirinya sendiri. Wu Ming berbalik dan memohon pada Zhang Lexuan dengan ekspresi penuh harap namun sedih di wajahnya. Saat Chu Qingtian melihat air mata mengalir di pipinya, dia merasa sangat tersentuh. Dia tiba-tiba melihat bahwa dia tidak seseram yang dia kira. Perlawanan kecil yang ada dalam hatinya menghilang dengan cepat. Zhang Lexuan menghela nafas. Bahkan, semua orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Chu Qingtian tidak memiliki ketulusan meskipun mereka terdengar sempurna. Tapi bagaimana dia bisa menolak Wu Ming, terutama dengan air mata yang mengalir di wajahnya? Minger, Anda harus tahu bahwa aturannya tidak bisa dilanggar. Jika saya membuat ini pengecualian untuk Anda, itu tidak adil untuk semua orang. Namun, kita tahu bahwa selalu ada satu pengecualian yang dibuat dalam takdir Dewa Laut. Jika semua orang bersedia membiarkan Anda menggunakan pengecualian ini,
maka saya pikir kami bisa melakukannya jika semua orang tergerak oleh perasaan Anda. Namun, saya dapat membiarkan Anda membuat pilihan baru jika seseorang mengusulkan sebaliknya. Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Suara Wu Ming tiba-tiba berubah bersemangat, dan dia berterima kasih kepada Zhang Lexuan. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke semua siswa perempuan dan berkata, hari ini, saya berharap untuk pergi dengan Chu Qingtian. Saya orang langsung, jadi saya tidak akan mengatakan apapun. Saya harap Anda semua memberi saya kesempatan ini. Saya akan mengingat bantuan ini. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Petik 2. Saat Bei Bei memandang Wu Ming, dia bergumam, Sister Wu Ming sangat mantap. Jika dia seorang pria, dia akan sangat mengesankan. Petik 2. Zhang Lexuan meliriknya dan berkata, berhenti dengan sarkasme. Apakah Anda benar-benar berpikir Wu Ming tidak bisa mendengar ketidaktulusan dalam kata-kata Chu Qingtian? Jangan menilai dia dengan penampilannya yang ganas. Bahkan, sangat sedikit yang tahu tentang kecerdasannya yang sama ganasnya. Dia tidak ingin disakiti lagi, dan ingin memperjuangkan kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak mengekspos dia. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Chu Qingtian. Jika dia membawa Minger kembali hari ini dan menyakitinya di masa depan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Bei Bei berbalik ketakutan. Pada saat itu, dia jelas merasakan keseriusan dalam kata-katanya, dan bahkan tidak berani memandangnya. Kakak senior tertua, Anda juga harus menemukan seorang pria. Zhang Lexuan menatapnya dengan dingin. Diam. Bei Bei segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia bahkan terlihat cukup bersalah. Kakak, aku minta maaf. Zhang Lexuan berkata, itu pilihan saya. Apa hubungannya dengan Anda? Karena saya membuat pilihan itu bertahun-tahun yang lalu, saya tidak akan mengubahnya. Baiklah, mari kita kembali ke urusan resmi. Petik 2. Tidak ada yang meragukan kata-kata Wu Ming. Entah itu karena siswa laki-laki takut padanya, atau siswa perempuan berbagi hubungan yang baik dengannya atau ingin dia berutang budi pada mereka, mereka memberinya akhir yang sempurna yang selalu dia inginkan. Baik, karena tidak ada keberatan, kami akan memberikan pengecualian ini untuk Chu Qingtian. Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Chu Qingtian basah kuyup saat ia melompat dari air. Wu Ming menunjuk ke arahnya, dan dia mendarat di atas teratai. Bunga teratai memiliki diameter 1 meter, dan karenanya tidak apa-apa jika dua orang berdiri di atasnya bersama. Hanya saja mereka harus berdiri agak dekat satu sama lain. Chu Qingtian mencium aroma menyegarkan saat dia berdiri di samping Wu Ming. Itu bau selimut berbaring di bawah sinar matahari. Itu nyaman, bersih dan menyegarkan. Wu Ming menatapnya dan berkata dengan lembut, jika kamu berbohong padaku, aku akan mengebiri kamu. Pantat Chu Qingtian mengepal, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tentu saja tidak. Wu Ming mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. Tiba-tiba, aliran hangat mulai menelan tubuhnya. Pakaiannya yang basah kuyup dengan cepat mengering, tetapi ia tidak terbakar oleh panas. Kontrol Wu Ming atas api primordial Golden Crow telah mencapai tingkat tinggi. Wu Ming berkata dengan lembut, aku akan mencoba bersamamu dengan lebih lembut. Baik, Chu Qingtian mengangguk. Tentu saja. Apakah kamu pikir aku tidak cukup lembut sekarang? Ini. Aku benar-benar akan lebih lembut denganmu. Wu Ming berbicara dengan pasti. Dari Su Sanxi dan Jiang Nanan ke Hua Yao dan Gu Fan hingga He Kaitu dan Xiao Xiao hingga Chu Qingtian dan Wu Ming sekarang, sudah ada beberapa pasangan yang telah saling membangun perasaan satu sama lain. Segmen keempat, Destined in Tree Life berlanjut. Setelah Wu Ming, giliran Han Ruoruo. Setelah Han Ruoruo muncul, dia menunjuk dengan jari-jarinya dan meluncur keluar di depan siswa laki-laki. Ada pandangan ragu di matanya. Namaku Han Ruoruo. Saya yakin Anda semua tahu tentang saya. Saya lebih tua dari Wu Ming. Saya mungkin siswa tertua di halaman dalam. Karena kultivasi saya menunda mencari pasangan. Sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana memilihnya hari ini. Bagi saya,
berkelahi selalu lebih mudah daripada menemukan seorang pria. Itu sebabnya saya tidak tahu bagaimana memilih. Kakak perempuan tertua, bisakah saya mengubah formulir di segmen ini? Jika seseorang menyukai saya harap Anda bisa berdiri dan memberi tahu saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan Kencan Buta hari ini. Petik 2. Meskipun Han Ruaruo menyebut Zhang Lexuan sebagai kakak perempuan tertua-tertua, dia lebih tua darinya. Bahkan Zhang Lexuan tidak tahu bagaimana menolaknya saat ini. Jadi, dia mengangguk dan berkata, apakah ada siswa pria yang menyukai Ruaruo? Jika ada, silakan berdiri dan berjuang untuk kebahagiaan Anda sendiri. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Mereka hanya akan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Petik 2. Memang, Han Ruaruo tidak muda. Tidak ada banyak siswa pria yang dekat dengannya dalam hal usia. Selain itu, semua orang tahu bahwa Han Ruaruo adalah jiwa Douluo berantai 8. Di halaman dalam, tidak ada orang yang budidaya lebih tinggi darinya selain dari Zhang Lexuan. Semua orang merasa bangga dengan diri mereka sendiri karena menjadi anggota halaman dalam. Tapi itu bukan hal yang menyenangkan untuk kultivasi seorang pria lebih rendah dari milik rekannya. Ini juga masalah yang sama yang dihadapi Wu Ming. Itu sebabnya tidak mudah bagi mereka untuk menemukan pasangan yang cocok. Kadang-kadang, menjadi terlalu menonjol bukanlah hal yang baik bagi seorang wanita. Tidak ada siswa laki-laki yang naik. Saat ini, mereka semua memilih untuk tetap diam karena berbagai alasan. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih Han Ruaruo. Dia mengungkapkan senyum mengejek dan tak berdaya di wajahnya dan mendesah dalam hatinya. Saat dia akan pergi, sebuah suara datang dari jauh. Aku ingin tahu apakah aku membuat potongan. Suara ini tidak berasal dari siswa laki-laki. Sebaliknya, itu datang dari Ferry. Setelah ini, sosok melompat keluar dari Ferry. Dia tidak terlalu cepat. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam, yang bangkit dari kakinya. Garis-garis cahaya yang mengalir melintas dan berubah menjadi pola redup yang mendukungnya di udara. Dia muncul di kerumunan siswa pria saat sosoknya melintas beberapa kali. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat seperti dia berumur 40 tahun. Dia memiliki 6 cincin jiwa, yang mengungkapkan budidayanya sebagai kaisar jiwa. Dia menawan, dan memiliki sikap yang halus. Matanya yang dalam menunjukkan ekspresi yang bijak. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa tahu bahwa itu adalah tongkat panjang yang memancarkan pola cahaya. Ada pola naga di atasnya. Tongkat naga melingkar. Huo Yuhao, He Kaitu dan Bei Bei adalah orang pertama yang terkejut ketika mereka melihat pria ini. Mereka mengenalinya, terutama Huo Yuhao. Itu karena pria paruhbaya ini pernah menjadi guru kelas mereka, dan dia adalah guru yang telah membawa mereka menuju kemenangan di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, Wang Yan. Ketika mereka kembali dari turnamen, dia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian jiwa bela diri di perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao jarang melihatnya sejak itu, dan tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Guru Wang Yan. Han Ruaruo juga tertegun ketika dia melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada siswa yang akan mengaku kepadanya, tetapi seorang guru akan melakukannya. Dari segi usia, Wang Yan memang sangat cocok untuknya. Namun, dia adalah seorang guru. Selanjutnya, budidaya Wang Yan hanya di 6 cincin. Kencan Buta hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Wang Yan menatap Han Ruaruo dengan tenang. Bagaimana kabarmu, Ruaruo? Saya tahu bahwa saya sedikit keluar tiba-tiba. Namun, saya juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Aku juga tidak muda, aku sudah 40. Petik 2. Saya mendedikasikan hidup saya untuk meneliti jiwa-jiwa bela diri. Saya tahu bahwa kultivasi saya tidak tinggi, dan saya tidak cocok untuk bersama Anda. Namun, seperti yang dikatakan Lexuan, orang seharusnya tidak malu memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Karena itulah aku rela keluar dan mengakui kekagumanku padamu. Petik 2. Han Ruaruo linglung saat dia menatapnya dan berkata, kamu suka padaku. Meskipun tatapan Wang Yan sangat tenang,
dia memiliki bentuk ketulusan yang tidak dimiliki Chu Qingtian sebelumnya. Dia sedikit mengangguk. Itu dimulai sekitar 3 tahun lalu. Saya baru saja membawa tim kembali dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ketika saya menghadapi masalah dalam penelitian jiwa bela diri saya meminta Din Yan untuk menemukan beberapa siswa halaman dalam untuk membantu saya dengan penelitian saya. Anda salah satunya. 2 bulan yang kami selidiki bersama alat jiwa dan jiwa bela diri, mungkin adalah waktu yang paling tidak saya fokuskan untuk meneliti sepanjang hidup saya. Petik 2. Aku ditangkap oleh sifat manismu. Namun, saya tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta, meskipun saya sudah sangat tua. Petik 2. Kamu pergi setelah 2 bulan. Ketika Anda pergi, saya merasa bahwa Anda telah mengambil sesuatu dari saya bersama Anda. Baru kemudian saya menyadari, itulah hati saya.